menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan menumbuhkan tabiat baru. Ayat emas dari Stan ini adalah 2 Raja-Raja 19 ayat 30b, berakar ke bawah, bertumbuh, dan berbuah-buah. Kita melihat yang pertama, saudara-saudara, pada waktu lahir baru, Tuhan sudah memberi kepada kita tabiat baru yang lengkap, tetapi dalam bentuk dan tingkat benih, dan ini masih harus kita tumbuhkan hingga berbuah-buah. Sekarang kita melihat yang selanjutnya adalah dasar. Dasar ini adalah hal-hal minimum yang perlu diketahui oleh setiap orang beriman untuk menumbuhkan hidupnya yang baru sampai menjadi seperti Kristus. Ada 5 dasar. Dasar yang pertama adalah lahir baru. Sebab hanya orang Kristen yang sudah lahir barulah yang sudah mempunyai benih ilahi dan bisa menumbuhkannya terus sampai seperti Kristus. Seperti contoh telur burung ini ya saudara-saudara. Telur burung ini ketika menetas, di dalamnya sudah ada burung yang lengkap. Sudah ada paruhnya, sudah ada sayapnya, dan sudah ada cakarnya. Tinggal menumbuhkannya sehingga dia bisa terbang tinggi seperti induknya. Yang kedua adalah mengerti. Kita harus mengerti dengan sungguh apa artinya lahir baru itu dan bagaimana bisa menumbuhkannya seperti Kristus. Sebab orang yang tidak mengerti isi Alkitab dan kebenarannya bisa tumbuh salah, seperti dalam Markus 12:24 katakan. Tetapi orang yang mengerti dan melakukannya akan berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang kedua adalah dengan iman. Kita hidup dalam tabiat baru itu dengan iman. Tabiat lama dengan segala kelemahannya jangan menjadi patokan. Seperti contoh ilustrasi gambar ini. Orang ini meninggalkan tabiat lamanya, dia memakai tabiat barunya. Apa artinya? Seringkali kita tidak bisa berubah ya, karena kita terpaku pada kelemahan-kelemahan kita. Oh, kita ini orang marahan, tidak bisa berubah. Ingat, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu berlalu, yang baru telah datang. Kita tinggalkan. Yang keempat adalah tabiat baru ini harus diperbarui terus-menerus. Mengapa saudara-saudara? Sebab kita ini masih hidup di dalam daging. Dan target kita adalah seperti Kristus. Dengan apa kita memperbarui terus-menerus? 1. Dengan pikul salib menyangkali diri. Yang kedua, dengan hidup dipimpin roh. Tekun dalam firman Tuhan. Tekun berdoa dalam roh dan kebenaran. Yang kelima adalah tumbuh dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kita sering bertemu berbagai macam orang dan karakter. Di dalam pelayanan kita sering disakiti. Tetapi kalau kita bisa bereaksi seperti Kristus, maka kita bisa akan menumbuhkan tabiat baru ini. Contohnya seperti anak ini ya. Anak ini baru bertobat, dia ingin mempraktekkan kasih Kristus, dia ingin melayani. Dia menjenguk temannya yang sakit. Tetapi apa yang dia dapat? Bukannya temannya itu berterima kasih, malah dia diusir keluar, dicaci maki. Tetapi dia mau mengampuni, mengasihi. Nah, tabiat baru kasih ini akan tumbuh subur di dalam anak ini. Selanjutnya kita lihat adalah terus tumbuh dalam tabiat hidup baru. Di dalam dunia ini saudara-saudara, ada 2 hal yang mempunyai peranan besar di dalam pertumbuhan tabiat baru kita. Kita lihat sebelah kanan sana itu adalah hal-hal yang melemahkan. Dan di sebelah kiri ini hal-hal yang menguatkan. Tergantung mana yang kita pilih, itu yang memperkuat tabiat baru kita. Sekarang kita melihat hal-hal yang melemahkan atau membantutkan tabiat hidup baru kita. Pertama adalah daging. Saudara-saudara, hidup ini adalah suatu peperangan. Peperangan orang Kristen terbesar adalah melawan daging. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Kalau kita menuruti keinginan daging, contoh gambar ini percabulan, kecemaran, maka yang dari roh seperti kesucian, setia, jujur, kasih, dan tanggung jawab ini pasti akan jatuh. Yang selanjutnya adalah hawa nafsu dunia. Dunia ini penuh dengan hawa nafsu duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu daging. Dan seringkali orang anak Tuhan tidak menyadari ini. Dan ini menjerat anak-anak Tuhan sehingga tabiat barunya tidak bisa tumbuh, tabiat barunya bantut. Yang ketiga adalah iblis. Iblis ini seperti singa yang meraung-raung, hendak menyesatkan anak-anak Tuhan yang lemah, yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi jangan takut saudara-saudara, kalahkan dengan kuasa Allah dan hidup suci, maka iblis itu akan pergi dan lari dari hidup kita. Kita lihat
hal-hal yang menguatkan itu akan mempercepat pertumbuhan tabiat hidup baru kita. Kita lihat yang pertama adalah kemauan. Kemauan ini penting saudara-saudara. Contohnya anak ini ya, dia mau meninggalkan hidup lamanya. Dia mungkin waktu lama hidup dalam ke dunia-dunia, ke klub-klub ya, tapi dia mau menanggalkan semua. Dan dia bisa berkata tidak. Ketika temannya mengajak dia kembali ke hidup lamanya, dia berkata tidak. Seperti Lukas 12:57 katakan, mengapa engkau tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar bagi engkau? Yang kedua, dengan kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam tabiat baru dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak mungkin ya saudara-saudara. Contohnya kita mengampuni orang, mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita seringkali dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Kita minta kasih Kristus yang memampukan kita. Seperti Sakaria 4 ayat 6 katakan, bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Kita lihat ilustrasi gambar ini ya, sekelilingnya gelap dan dia membawa pelita menerangi kakinya. Begitu pula firman Tuhan bagi kita, itu seperti pelita bagi kita, menerangi jalan kita. Terlebih di akhir zaman ini, siasat dan godaan iblis yang begitu meningkat melalui alat elektronik. Dengan mengetahui dan tahu firman Tuhan, kita bisa tahu mengapa ini boleh, mengapa tidak boleh, dan apa akibatnya kalau kita menurutinya. Yang keempat adalah persekutuan tubuh Kristus. Tabiat ilahi kita ini bisa ditumbuhkan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Contohnya seperti anak ini. Anak ini datang ke persekutuan dengan susah, dengan sedih. Dia tidak tahu mengapa Tuhan mengambil adiknya. Tetapi di dalam persekutuan, dia dikuatkan, dihiburkan. Sehingga dia pulang dengan pemikiran yang baru, bisa sukacita. Selanjutnya adalah kita hidup tabiat baru dengan iman. Seperti contoh Petrus ini ya. Petrus ini berjalan di atas air dengan iman. Tetapi ketika dia di tengah jalan, dia merasakan angin ombak sehingga dia akhirnya jatuh. Begitu pula dengan kita. Seringkali kita hidup dalam tabiat baru sudah dengan iman. Tetapi kita mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, oh kamu tidak bisa berubah, kamu memang sudah marahan, kamu tidak bisa hidup suci. Tapi kita dengan iman ya bisa, kita minta pertolongan Tuhan, dan kita akan bisa melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Kita lihat yang selanjutnya adalah menumbuhkan tabiat baru itu sampai ukuran penuh. Dan itu perlu waktu, contohnya Musa. Musa ini dulunya orang yang garang, orang yang pemarah. Tetapi dia diproses oleh Tuhan dan dia bisa menjadi manusia yang paling lemah lembut dikatakan oleh Tuhan di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Juga kita lihat Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini juga rasul yang pemarah. Sedikit-sedikit dia marah, dia tanya sama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, Tuhan, apa perlu kita menurunkan api? Tetapi ketika dia mau dirubah, tabiat barunya diproses, dia menjadi rasul kasih. Kita lihat di grafik ini, kematangan setiap sifat baru itu tidak sama saudara-saudara. Seringkali kita lihat ya, ada orang yang anak Tuhan sudah tekun, tekunnya sudah bagus, tapi kok dalam tabiat mulutnya kurang. Nah ini harus ditumbuhkan terus juga, atau sudah hemat, tetapi kok masih sombong ya. Belum rendah hatinya itu kurang. Nah ini juga harus ditumbuhkan. Ini juga bisa untuk mengecek kita juga. Apa kita tekunnya sudah bagus tapi mulutnya kurang. Nah ini kita tumbuhkan ya saudara-saudara. Selanjutnya adalah pertumbuhan tabiat baru itu dalam kesucian. Seperti contoh ini ya, saya punya apel. Kalau saya mau makan apel yang hijau ini enggak apa-apa. Tapi saya enggak mau kalau ada ulat. Karena menjijikan. Begitu pula Tuhan. Tuhan memberi kita tabiat baru, tabiat ilahi. Meskipun belum matang, kita mungkin masih seperti tadi ya, tabiatnya masih kurang tekun ya. Tapi kita tidak boleh berbuat dosa, kita tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Karena dosa itu bagi Tuhan menjijikan. Sekarang kita lihat perbedaan tabiat baru dan buah roh. Tabiat baru ini seperti orang naik tangga ya. Tiap hari diolah, diproses, sampai akhirnya dia menjadi sempurna. Ini contohnya seperti begini saudara. Seperti kasih.
Kita mungkin saat ini hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi setiap hari kita diproses. Nanti ada orang-orang yang menyakiti kita, dan kita bisa mengasihi mereka, mengampuni mereka. Diproses terus, akhirnya menjadi tabiat kasih itu ada di dalam hidup kita. Sedangkan buah roh itu seperti orang naik lift ini, saudara-saudara. Bagi orang-orang yang hidup dipimpin roh, buah roh itu bisa diberikan sewaktu-waktu. Contohnya Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dia tidak bisa bersuka cita mestinya dengan kondisi seperti itu. Tetapi karena Paulus dan Silas hidup dipimpin roh, buah roh sukacita itu diberikan waktu itu juga. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah jangan tumbuh salah karena tidak mengerti isi Alkitab dan kuasanya. Seperti contoh pohon ini ya, tumbuhnya miring, salah karena kena angin terus. Begitu pula kita, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan dan kebenarannya, kita bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan kita bisa tumbuh sesat atau salah. Yang kedua adalah waspada, jangan kembali dalam tabiat lama. Meskipun kita sudah hidup lahir baru, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh dalam dosa, kembali pada tabiat lama. Contohnya Daud. Daud ini ketika raja-raja berperang, dia nggak mau ikut, dia malah santai-santai di soto istananya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan bersama Batseba. Yang terakhir, saudara-saudara, saling menasehati dalam tubuh Kristus. Kita bisa minta nasihat pada suami atau istri kita atau anak-anak kita, orang-orang dekat kita. Bagaimana dengan tabiat kita? Apa kita ini sudah dalam mulut kita, dalam tekun kita, dalam kasih kita? Kalau belum ada nasihat, kita bisa minta nasihat pada orang-orang yang kenal kita. Tentunya yang rohani, penuh dipimpin roh dan mengerti tabiat baru. Kita lihat tujuan akhir dari setan ini adalah menjadi seperti Kristus. Dengan tabiat ilahi, kesucian dalam segala hal. Sebab kalau kita punya tabiat ilahi, orang-orang itu melihat sifat-sifat kita, melihat kelakuan kita, dan nama Tuhan itu akan ditinggikan, nama Tuhan itu akan dimuliakan. Sekarang saya melihat, saya punya ini ya saudara-saudara, telur burung ini. Ketika telur burung ini menetas, dia itu sudah ada burung yang lengkap. Kita tidak perlu menambahin sayap atau ekornya. Seperti contoh ini ya, gambar ini. Sudah lengkap, ada sayapnya, sudah ada cakarnya, ada sudah paruhnya. Tinggal menumbuhkan, dia pasti akan terbang tinggi seperti induknya Raja Wali itu ya. Begitu pula dengan kita. Kita ketika lahir baru, Tuhan sudah memberi kita tabiat ilahi yang lengkap. Tekun, suci, sukacita dan lain-lain. Tinggal kita menumbuhkan dan kita akan bisa menjadi serupa seperti Kristus.